Para penjelajah, seperti biasa kami akan hadirkan informasi seputar dunia wisata termasuk kearifan lokal di suatu daerah. Dan kali ini kami akan kembali menelusuri Samarinda Seberang. Bukan hanya kampung tenunnya saja, tapi ada 3 destinasi lain yang pastinya menarik. Jadi tetap bersama kami di Jelajah Borneo. Samarinda Seberang, kecamatan yang berada di tepi Sungai Mahakam dan merupakan cikal bakal dari berdirinya kota tepian Samarinda. Semua berawal dari datangnya suku Bugis di Kalimantan ketika pecahnya Perang Goa. Dan atas izin Sultan Kutai saat itu, mereka bermukim di hilir Sungai Mahakam. Kemudian, wilayah tersebut dinamakan Samarinda Seberang. Kini, hampir seluruh warga di Kecamatan Samarinda Seberang adalah suku Bugis Wajo yang masih memegang erat tradisi nenek moyangnya meski jauh dari tanah kelahiran. Salah satunya, tradisi menenun bagi kaum wanita. Dan di kampung tenun inilah bisa kita jumpai langsung tradisi tersebut. Kalau Mbak Eka belajar buat kain tenun ini dari siapa? Dari almarhum mama. Dari almarhum Mama. Dari orang tua ya, Iya, dari orang mama tua, ya. iya. Oh gitu. Itu waktu usia berapa Mbak? Kelas-kelas SMP lah. Oh. Sudah belajar Jadi waktu tenun. duduk di bangku sekolah pun sudah diajari Sudah begini ya, diajari sama sudah orang diwariskan tua. oleh orang tua Iya. ya. Susah nggak sih Mbak untuk membuat ini kain tenun ini? Mulanya susah. Mulanya susah sampai alat ininya aja yang benang bolak-baliknya sampai loncat gitu. Oh ini ya, Iya, tempat tapi benang ya. Tempat benangnya. Tapi akhirnya alhamdulillah belajar akhirnya pintar. Sekarang jadi profesi ya. Profesi. Jadi Penerus. mata pencarian ya, Iya, penerus dari orang tua ya. Kalau motif yang susah, yang rumit itu apa sih Mbak? Biasanya sih yang motif tuh yang cumi. Cumi ya, modifikasi ya. Modifikasi sarung Jadi- perempuan. Jadi tidak mesti ini ya, Nggak. garis Iya. kotak-kotak ini ya. Iya. Kain tenun yang dihasilkan berukuran panjang 4 meter dan lebar 62 cm. Inilah kenapa setiap sarung tenun Samarinda selalu terdapat sambungan berupa jahitan di bagian tengah. Dan agar jahitan tidak merusak sarung, biasanya sarung Samarinda dijemur dengan cara dibentangkan. Oh, ini habis dijahit ini, jadi kita ingin mengencangkan sarung ini.
Setiap pengrajin di kampung pertenunan selalu memiliki etalase di dalam rumahnya. Selain menjual sarung Samarinda buatannya, mereka juga mengumpul dan menjual kain tenun buatan pengrajin lainnya. Kalau untuk harganya seperti apa nih Mbak? Nih motif yang sekarang ini ya, motif Balohata yang terkenal, terus ada beberapa motif modifikasi. Kalau macam motif yang ini 350 Balohata, terus yang dimodifikasi ini yang Pucuk Rebung ya? rebung ini kena 450. terus kalau Yang yang cumi itu 600. wow, jadi agak mahal ya kalau udah ke sana ya. Iya. Mungkin karena pembuatannya ya Pembuatannya agak ribet ya, agak susah ya. Terus kalau misalnya untuk keuntungan dari pengrajin sendiri seperti apa Mbak? keuntungannya tuh macam ini 3.500.000 itu sudah jadi 20 sarung, 20 lembar sarung ya. 20 lembar sarung. Jadi sekitar keuntungan pengrajin itu sekitar 2 jutaan. Sekitar 2 juta. Jadi itu kenapa harganya ini jadi mahal ya Mbak ya, dengan proses pengerjaannya. Banyak nggak sih Mbak wisatawan yang komplain gitu Mbak? Iya banyak. Kenapa sih sarung Samarinda ini mahal banget harganya? Jadi saya bilang prosesnya lama ya. Baru juga benangnya nih harganya mahal. Jadi memang harusnya wajar dengan pengerjaan yang begitu rumit, dan ini adalah tradisi dari nenek moyang kita begitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kita kasih uang lebih untuk menghargai tradisi kita ini. Wah, keren. Di tempat ini, kaum wanita suku Bugis Wajo tak hanya berprofesi sebagai pengrajin kain tenun. Mereka yang tidak memiliki alat tenun bukan mesin, biasanya mengerjakan kegiatan lainnya, seperti menjahit kain tenun menjadi sebuah sarung. Ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kesohoran kain tenun Samarinda, yaitu keberadaan rumah tua milik keluarga Diapatsa yang sudah berusia sekitar 300 tahun, yang kini kepemilikannya diambil alih oleh pemerintah kota Samarinda sebagai cagar budaya. Jadi di Samarinda seberang itu sebenarnya nggak cuma ada kampung tenun saja, tapi di sini juga ada beberapa produk-produk lokal yang tentunya ini menjadi warisan dari leluhur mereka. Nih kita sekarang mau mengunjungi rumah produksi dari minyak gosok Cap Banteng yang umurnya tuh sudah sekitar 80 tahun gitu. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Mas, saya dari TVRI mau lihat-lihat minyak gosok Cap Banteng. Di sini rumah produksinya ya Mas ya? Iya Mbak. Berarti kita bisa lihat dong produksi di dapurnya seperti apa pembuatan minyak gosok. Boleh, kebetulan hari ini lagi produksi. Oh iya. Langsung ke sana ya? Silakan Pak. Minyak gosok Cap Banteng terbuat dari campuran bahan-bahan alami dan merupakan resep keluarga yang terus diturunkan hingga generasi keempat Haji Muhsin Al-Hasni. Jadi di sini bahan-bahan untuk pembuatan minyak gosok ya Pak Iya. Haji ya? Ini ada
Ada sini, ada pala, Iya. cengkeh, laus. Laus. Ini jahe, ini laus. Iya, berarti ini jahenya Ya. ini kayaknya jahenya beda ya Pak ya? Ada merah, ada yang putih. Oh, yang kita pakai untuk minyak gosok Ya, digosok jadi dikombinasi. dikombinasi ya. Jadi tidak hanya merah jahe sama putih, jahe merah juga yang Iya, sudah iya. terkenal sama khasiatnya ya Ya, Pak ya untuk khasiatnya. obat-obatan ya. Terus setelah ini kemudian di anu deterjen ditumbuk nih. oh Ya, ditumbuk. dipotong-potong. Oh, dipotong-potong kecil Oke, Pak. Nah, begitu. Kita potong ya. Ya. Ini bahan-bahan kering ya. Iya. Berarti dipisah nanti menumbuknya dengan yang basah. Basah lagi. Setelah ini baru basah. Dan kalau dilihat kan sepertinya bahannya biasa aja ya. Biasa. Padahal khasiatnya luar biasa. Nah, Ada alami Ya, kan. ada sebagian. ada Pak Haji ya resep Ada juga, ya. rahasianya ya. Rahasia. Kita nggak bisa bicarakan. Dan itu memang warisan dari Dari leluhur. Dan itu tidak akan boleh dipisahkan, Ya, dihilangkan dari ini ya, dihilangkan, dari komposisinya. Oke, selanjutnya kita tumbuk yang ini yang basah ya. Nah, ini tumbuk yang lagi sapu. Laut sama Oke. sampai keluar air-airnya gitu Kak Pak. Enggak, Sampai halus. halus lah. Kalau sampai keluar airnya sudah halus itu. Sudah hampir selesai ya Pak ya. Hampir selesai tumpukan. Memang tidak usah terlalu halus ya Pak ya. begini Agak aja, kasar tapi sedikit halus ya. betul, gini sedang sudah. Nah, ini selanjutnya Nah. Langsung kita pindahkan. Pindahkan ke sini, Bu. Nah, angkat. Ya, Ini mau dianu sudah ya. mau dimasak sama minyak lagi. Dimasak sama minyak ya. Ya, ada minyak. Minyak yang digunakan sebagai bahan baku minyak gosok adalah minyak goreng berkualitas bagus dan dimasak selama kurang lebih setengah jam bersama rempah-rempah yang dihancurkan. Setelah dimasak, minyak disaring agar tidak ada kotoran dari rempah-rempah yang tercampur. Proses selanjutnya yaitu dicampur dengan beberapa bahan tambahan dan tak lupa disertai dengan doa. Semoga lebih barokah dan bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Alaihi wa dini surat dari maghdubi alaihim waladdallin amin. Minyak gosok cap banteng dibuat dengan cara tradisional dan manual. Bahkan, Haji Jafar tidak memiliki karyawan. Semua dikerjakan bersama keluarga besarnya. Sekali produksi, Haji Jafar bisa menghabiskan sekitar 60 liter minyak goreng dan masing-masing rempah sekitar 10 kg untuk menghasilkan 50 lusin minyak gosok cap banteng. Keuntungan yang didapatkan hampir 30% dari modal sekali produksi. Minyak gosok cap banteng tak hanya sekedar obat luar saja, tetapi menjadi kekayaan lokal berupa obat tradisional yang mampu bertahan hingga 80 tahun.
ada satu lagi keunikan di Kecamatan Samarinda seberang. Di sini ada satu kampung yang hampir seluruh warganya itu membuat ketupat. Dan sampai-sampai kampung ini mendapat sebutan Kampung Ketupat. Assalamualaikum, Bu. Wah, ini kalau dilihat di luar lagi asik buat ketupat. Memang sehari-harinya bikin ketupat gitu ya, Bu ya? Ini anak-anak kecil juga bisa sampai bikin ketupat ya, Bu ya? Bu, di sini kan disebutnya Kampung Ketupat ya? Iya. Memang seluruh masyarakatnya? Iya, dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi banyak ya. Dan ini memang dari dulu memang profesi orang-orang di sini membuat ketupat, Bu? Iya, iya. Yang digunakan daunnya? Apa? Daun nipah ya, Bu ya. Dan ini biasanya dipakai untuk ketupat soto Makassar gitu ya, Bu ya. Bukan soto Banjar ya, Bu ya. Soto Banjar yang besar itu nah. Soto Banjar yang besar. Iya. Bu, dapat keuntungan berapa sih, Bu, dari pembuatan ketupat ini biasanya? Tergantung, Pang. Kalau satu ikat tuh 800 kan, harganya 13.000. Kalikan guys, misalnya 1.000 kan, 130. Kalau lagi daunnya kan misalnya harganya 25. Potong aja itu berapa misalnya. Jadi ada beberapa jenis ketupat ya, Bu ya. Ukuran juga beda-beda, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya, Bu. Dan untuk supaya ukurannya rata, ini ada alatnya nih untuk memotongnya. Jadi di sini dibuat kayu, terus di dalamnya nih ada silet ya, Bu ya, supaya membelah, Bu ya, dibelah ya. Dibelah, ini masukkan di sini. Nah, dia nanti akan robek di sininya nih karena sudah ada silet di dalamnya. Gini ya, Bu ya. Iya. Jadi ukurannya rata. Nah, jadinya gini nih. Tradisi menganyam daun nipah sudah dilakukan sejak 18 tahun yang lalu. Ketika daun nipah sebagai bahan utama pembuat kulit ketupat mudah didapatkan. Awalnya para tetua kampung ini hanya membuat ketupat untuk soto Banjar yang berukuran besar. Tetapi kini mengikuti permintaan pasar, mereka juga membuat ketupat jenis lainnya. Bahkan limbah dari kulit ketupat juga dimanfaatkan sebagai piring rotan yang bernilai jual tinggi. Satu hal yang tidak terlepas dari Kecamatan Samarinda seberang yaitu keberadaan Masjid Tua Shirotol Mustaqim. Masjid yang didirikan tahun 1881 menyimpan kisah sejarah dari perkembangan kota Samarinda. Sejarah Masjid Tua yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur atau Samarinda ini didirikan pada tahun 1881 Masehi oleh seorang Habib yang bernama Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgab, yang mana beliau ini diberi gelar oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman dengan gelar Pangeran Bendahara. Atas inisiatif beliau inilah Masjid Shirotol Mustaqim ini didirikan, yang dulunya tempat ini adalah tempat maksiat, di mana beliau ini juga dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat pada waktu itu yang namanya Kapitan Jaya, kemudian Laloncong dan Lausona. Dan keempat tokoh inilah menyumbang tiang-tiang, di mana tiang-tiang ini dinamakan tiang Sukoguru yang berada di 4 sudut di Masjid Shirotol Mustaqim ini dengan diameter 60 cm. Tradisi yang dilakukan oleh Masjid Shirotol Mustaqim, maksudnya pengurus Masjid Shirotol Mustaqim, dengan melestarikan suatu budaya buka puasa bersama. Satu tradisi yang tidak ditinggalkan dari Masjid Tua adalah bubur pecah. Bubur pecah menjadi salah satu menu wajib berbuka puasa yang ada di masjid tertua kota Samarinda, Masjid Shirotol Mustaqim.
Makanan ini selalu dinantikan warga setiap tahunnya. Peca atau dalam bahasa Bugis artinya lembek merupakan makanan khas dari warga suku Bugis yang dulu mendiami Samarinda Seberang. Pada tahun 1881 ketika Masjid Shirathul Mustaqim berdiri, salah seorang warga Samarinda Seberang, Hajah Salmah, berinisiatif membuat bubur peca sebagai makanan berbuka puasa. Kini bubur peca masih terus dibuat oleh keturunan dari Hajah Salmah. Sekarang kami mau buat bubur peca ya Bu ya. Bubur yang sudah terkenal, sudah dibuat dari zaman dulu ya Bu? Iya, zaman dulu. Dari zaman dulu sekitar 100 tahun yang lalu. Dan bubur ini itu ada yang membedakannya dengan bubur-bubur lainnya, yaitu ada bumbu kari ya Bu ya. Bumbu kari. Ini bumbu resep rahasianya ya Bu Iya, ya. rahasianya. Ini ya Bu ya. Iya. Jadi kalau bahan dasarnya sih sama ya Bu, Iya, dengan sama. bumbu lainnya ya, bawang merah, bawang putih, ada jahe. Terus ini tadi peksin, penyedap rasa, kunyit, nih kayu manis, pala. Ya, terus ini Dan semua bahan dihaluskan. Beserta ini ya Bu ya, Iya, bumbu iya. kari ya, Iya. bumbu rempah-rempah ini, bumbu kari dihaluskan. Nanti ini yang akan dicampur dengan bubur. Nah, Ini nanti dicampur semua di sini, baru dikasih santan. Ya, diaduk dengan santan sama ayam. dengan kaldu ayam. Kaldu ayamnya ada di sini. Oh iya benar-benar. Lain bahan lauknya lagi lain. Lauknya kalau setiap hari pasti berubah gitu ya Bu Iya, ya? berubah lauknya. Kalau hari ini untuk sore ini Ya, udang yang akan nanti mau dimasak. dimasak ini bumbunya. Oh, dimasak pedas gitu ya? Masak pedas. Masak pedas. Bubur peca tak hanya disantap untuk orang dewasa atau yang berpuasa saja, tetapi juga dibagikan kepada anak-anak sekitar yang sengaja datang di sore hari. Mereka bisa membawa pulang ke rumah bubur peca hangat. Kesohoran bubur peca Masjid Tua Shirathul Mustaqim Samarinda Seberang sudah kemana-mana. Tak heran setiap tahun jemaah yang ingin menyantap bubur peca semakin bertambah. Jadi kalau di sini porsinya satu porsi seperti ini, terus dikasih lauk ya Bu ya. Bu, kalau berbuka puasa di Masjid Shirathul Mustaqim ini selain makan bubur peca kan kita juga dikasih menu takjil lainnya Bu ya, seperti kue-kue manis, ada minuman juga Bu ya. Ada minuman, teh susu. Itu habis berapa kaleng susu Bu setiap hari? Setiap hari kaleng susu 12 kaleng. 12 kaleng ya. Gulanya 8 kilo. Tradisi yang terus dilestarikan oleh masyarakat Samarinda Seberang seakan menjadi investasi. Tak hanya bagi anak cucu mereka, tetapi juga untuk dunia pariwisata. Inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku.